Kita makan untuk siapa? Untuk kita sendiri. Makan untuk siapa? Untuk kita dan orang lain. Kita makan orang lain dan bagaimana Bapak? Kami suami ini kalau istri sakit, ambil mama makan. Bantu bilang, tidak. Mama makan, dengan mulut pahit. Mama makan. Kalau kami ngomong-ngomong kok tidak bisa kami mama makan karena anak-anak orang masih kecil. Itu dia langsung tambah. Jadi tidak mau itu anak orang ada mama baru kan. Bahkan saya orang lain. Anu dok. Ini semua pakai pakaian kok tidak? Kita pakai pakaian ini sebenarnya untuk siapa? Coba kasih tahu saya. Kita pakai pakaian untuk siapa? Orang lain. Untuk kita dan orang lain. Iya. Untuk kita yang supaya jangan kedinginan, jangan terbakar kulit yang skincare orang itu. Untuk orang lain itu maksudnya begini. Kalau kita sendiri kan kita tidak pakai juga tidak apa-apa kan? Kita bisa jalan. Tapi karena ada orang lain itulah kita pakai pakaian supaya orang ketemu kita dia terus ini pegal-pegal dong ini dulu. Kalau pakai pakaian bagus-bagus sedikit lah. Pakai pakaian macam apa kok? Satu video satu saya hormat saya ibu. Pakai pakaian mini-mini datang di gereja itu baik atau tidak? Dia bilang baik. Boleh dong. Kenapa boleh? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Ya betul. Sangat betul. Tuhan lihat hati, bukan lihat pakaian. Tapi sayang pendeta ini. Saya ketawa apa ini? Tolong pakai baik-baik sedikit. Kan kita bukan hidup sendiri. Amin kok. Amin. Bapak-bapak juga. Bapak-bapak. Bapak-bapak tidak terlalu gaya lah. Iya. Ini saya hormat tentang buah roh. Unsur buah roh, salah satu unsur buah roh adalah kelemah, lembutan. Sama-sama. Kelemah lembutan terdiri dari dua kata itu lemah dan tapi saya bilang banyak bapak-bapak ini hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Ketika dia sudah lemah baru dia mengerti kelembutan. Kalau dia sakit cuma mati di situ tuh baru dia punya lembut ini dia bilang, mama. Tuhan Yesus baik. Nah itu betul, itu kenyataan. Itu ada lemah. Tapi kalau dia ada kuat-kuat ini, mabuk bapak, mabuk baru istri yang bapak. Berhenti dulu, cukup. Ingat kita pun tubuh, ingat bapak pun umur ini tidak pas. Dia paling mati. Bapak sudah mati subai. Tapi kasihan istri dan anak-anak toh. Belum lagi besok petugas koperasi datang. Siapa mau urus itu? Tolong, bapak jangan terlalu gaya lah. Gaya lagi. Aduh. Ini orang tanya saya begini. Ini tanya nih, yo, biasa minum kopi? Yo. Oh, berapa gelas satu hari? Pagi satu, sore satu. Di rumah. Kalau di luar rumah, lebih dong. Kenapa di rumah hanya dua? Ada istri. Pendeta takut istri, bukan takut. Menghargai. Itu sama dengan takut. Tidak, kan saya minta mama. Satu gelas lagi, cukup, tadi sudah dulu, cukup. Betul. Terus dia bilang, itu sama dengan takut, itu menghargai. Menghargai bagaimana pendeta? Yuk, karena kalau saya sakit, Ya.
Itu ibu-ibu yang minta foto itu dong tidak urus saya. Betul. Ibu di rumah itu dia yang urus. Betul atau tidak? Betul. Nanti kalau saya mati karena sakit, paling-paling itu ibu-ibu yang minta foto itu dong kasih naik foto di Facebook baru tulis bilang RIP. Betul. Pernah bersama-sama dengan pendeta. Tapi satu istri ini yang lanjutkan kredit. Bapak-bapak jangan terlalu gaya lah, jangan terlalu. Bisa kok? Bisa. Oh, bapak-bapak hilang suara ini. Oke. Baik, saya maju. Lay dua. Saudara, Paulus protes kepada kebiasaan jemaat di mana mereka tidak pakai waktu dengan baik. Kalau saudara baca sampai teks itu dia bilang manusia yang macam begitu jangan bergaul dengan orang tapi berdoa. Ini pulang kantor jam berapa? Pulang kantor jam? Jam 3 lagi dia minum kopi sedikit, cerita sedikit dia istri keluar dari Temando. Dia minum kopi sampai jam 3. Datang dia ulang lagi pergi kantor. Tapi ini manusia gagal menggunakan waktu. Investasi yang paling besar yang Tuhan berikan bagi manusia adalah waktu. Gagal menggunakan waktu adalah kegagalan untuk semuanya. Satu hari waktu berapa jam? Berapa? Untuk orang yang paling kaya berapa jam per hari? 24. Yang paling miskin berapa jam? 4. Yang paling pintar berapa jam? Yang paling bodoh berapa jam? Yang paling rajin berapa jam? Yang paling pemalas berapa jam? Bagi semua orang Tuhan berikan waktu yang sama. Kegagalan menggunakan waktu itulah yang membuat kita sulit membangun kehidupan dalam kesuksesan. Kalau manusia begitu tidak bagus itu. Tolong pakai waktu yang baik. Kalau kita gagal menggunakan waktu itu bisa. Tapi yang kedua, saya ingin melatih di khotbah. Kedua, saya ulangi, barang yang saudara tahu tapi saya mau ulangi. Siapa ini guru spiritual? Lao Tse, seorang guru spiritual. Itu doang. Dia bilang kepada murid-muridnya begini. Ada 3 hal yang paling dibutuhkan oleh satu negara. Berapa hal? 3. Yaitu tentara, makanan, dan kepercayaan. Sama-sama 1, 2, 3. Tentara, makanan, dan terus dia bilang kepada murid-murid, dari 3 ini coba kamu kasih yang 1. Murid-murid bilang begini, setelah berpikir-pikir dia kasih yang tentara saja. Bapak bilang, tidak apa-apa kalau satu negara tidak ada tentara. Coba kamu argumentasi. Bapak, yang penting kita bangun relasi sosial yang baik, politik dalam dan luar negeri yang baik, tidak ada tentara pun tidak apa-apa. Berarti tinggal 2. Apa yang apa? Makanan dan terus saya bilang begini, kasih hilang 1 lagi. Antara makanan dan kepercayaan kita memilih kasih hilang mana? Kepercayaan. Omong! Makanan dan kepercayaan kita memilih kasih hilang mana? Makanan. Kasih hilang mana? Makanan. Jangan hanya lihat-lihat saya ini omong sedikit. Kasih hilang kepercayaan atau makanan? Makanan. Kasih hilang mana? Ini saya pemulik utama ini. Terus berpikir saya akan bilang begini, Bapak kasih hilang saja kepercayaan. Beliau bilang coba kamu beralih tegas, Bapak kita hidup ini untuk apa, Bapak? Kerja ini untuk apa? Untuk mati.
Untuk apa kita ada kepercayaan tapi kehilangan? Terus saya bilang, bagus. Kamu baru menyatakan sesuatu yang menghancurkan sebuah negara. Jangan hanya tagal makanan engkau menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Jangan hanya karena jabatan, jangan karena uang engkau menjual kepercayaan. Jangan karena apapun menggadaikan kepercayaanmu. Dan itu akan menghancurkan segala sesuatu. Saya mau tanya, kita semua yang di sini bisa dipercaya? Bisa. Apa? Membangun kepercayaan itu sebuah proses. Proses bagaimana? Proses terus. Saya suka bilang begini, kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Baik. Kalau memang baik, saya mau tanya, siapa punya suami yang pagi-pagi istri siap makanan terus dia bilang, mama terima kasih, ada atau tidak? Ini bapak-bapak kalau ini istri siap makanan tidak terima kasih, tapi istri kantor makan di warung satu sebayar lagi terima kasih lagi. Mau dia janji itu enggak, besok saya datang lagi. Terus setelah dengar khotbah ini, bapak tua pikir betul, ternyata yang dari om betul. Jadi pulang, dia punya istri siap makan malam, terus dia nggak yakin sekali dia bilang begini, mama terima kasih. Saya tanya, ibu-ibu percaya? Ini dia sadar ini, dia sadar ini. Ibu-ibu percaya? Kenapa tidak percaya suami sendiri? Pasti pas dia bilang terima kasih, pasti istri pikiran. Pasti istri pikir buat, pertama pasti istri pikir begini. Tidak tahu roh apa sungai. Atau yang kedua, jangan sampai istri pikir begini. Jangan sampai ini hari terakhir. Membangun kepercayaan itu sebuah proses terus menerus. Amin, Bob. Oke, baik. Jemaat, yang paling terakhir, yang paling terakhir ini menuju terakhir. Tentang doa. Tentang apa? Doa. Sama-sama ucapkan, doa itu relasi, sama-sama. Doa itu relasi. Doa bukan kata-kata. Doa bukan kata-kata. Kalau doa hanya sekedar kata-kata, saudara bisa bicara orang yang sudah tidak kenal. Pernah atau tidak? Satu hari saudara telepon begini, ada suara bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara perempuan atau laki-laki? Itu perempuan dari Nabila ya. Saudara pergi ke tempat-tempat umum ini, saudara, baru sampai itu kita mau masuk mall, ke jalan tol, ke apa, tiba-tiba itu nona tidak terbiasa asal dari mana, tiba-tiba kita terbiasa begini, tempelkan kartu Anda. Kita buang supir luar, dia bilang terima kasih. Saudara kenal itu nona. Doa itu relasi. Saya dan Pak Faud itu, kalau kami dua teman baik, kami dua punya relasi, kami punya hubungan. Beliau naik motor, saya jalan kaki, ketemu saya di jalan tanpa saya minta dia berhenti. Dia tanpa saya minta berhenti. Pendeta, yo, mau kemana? Naik. Dan kami dua punya relasi. Tapi kalau kami dua tidak ada relasi dan tidak saling kenal, saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti. Tapi dia tanya, ojek apa? Relasi lebih kuat dari kata-kata. Banyak orang takut berdoa di hadapan umum karena pusing dengan kata-kata, bukan membangun relasi. Teorinya menarik, makin berrelasi seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang ada. Karena relasi itu kuat, maka cara memintanya ringan. Menurut saudara, saya kenal satu